Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mia Kusumawati Dan saya Anggun Fatma Mustika. Kami adalah mahasiswa program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 5 Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Raden Masaid, Surakarta. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode inquiry learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Apa sih metode inquiry learning itu? Metode inquiry learning adalah metode pembelajaran yang mengajak siswa aktif mencari tahu dan menemukan jawaban atas pertanyaan mereka sendiri. Bukan hanya menghafal, tapi juga memahami konsep dengan lebih mendalam. Dalam penerapannya, ada beberapa langkah-langkah yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, merumuskan pertanyaan, yang kedua, mengumpulkan informasi, yang ketiga, membuat hipotesis, yang keempat, menguji hipotesis, dan yang kelima, membuat kesimpulan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah. Misalnya, dalam pembelajaran sains, siswa bisa diajak untuk meneliti pengaruh suhu terhadap kecepatan pelarutan gula. Mereka akan merumuskan pertanyaan, membuat percobaan, menganalisis data, dan menarik kesimpulan sendiri. Sedangkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat diajak membuat cerpen berdasarkan tema tertentu. Siswa diberikan tema tertentu, kemudian mereka melakukan penelitian kecil untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebelum membuat cerpen. Metode inquiry learning memberikan banyak manfaat, antara lain, yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Siswa lebih terlibat aktif dan merasa memiliki ownership atas pembelajaran mereka. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Siswa dilatih untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu. Hal ini membuat minat belajar siswa terhadap berbagai topik meningkat. Yang keempat, memperdalam pemahaman konsep. Pengetahuan yang diperoleh lebih bermakna dan tahan lama. Yang terakhir, melatih kerjasama tim. Siswa belajar berkolaborasi dengan teman sebayanya. Selain manfaat yang sudah disebutkan di atas, ada pula kelebihan dari metode inquiry learning ini. Adapun kelebihan inquiry learning bagi pendidik adalah yang pertama, memungkinkan peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar di luar sekolah dan tidak hanya menjadikan guru sebagai salah satunya. Lalu yang kedua, pembelajaran yang menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, psikomotorik secara seimbang. Yang ketiga, situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. Lalu yang keempat, menghindarkan cara belajar tradisional atau menghafal. Yang terakhir, model inquiry dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah perubahan tingkah laku. Ada pula manfaat metode inquiry learning bagi peserta didik adalah yang pertama, memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua, membantu menggunakan daya ingat siswa dan mentransfer pada situasi belajar. Yang ketiga, mendorong siswa untuk belajar dan bekerja atas kemauannya atau inisiatifnya sendiri. Yang keempat, mendorong siswa untuk berpikir secara inisiatif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Yang kelima, dapat membentuk dan mengembangkan self-concept pada diri setiap siswa. Dan yang terakhir, dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata tidak akan terhambat oleh siswa lain yang kurang dalam pembelajarannya. Tentunya selain memiliki kelebihan, metode inquiry learning ini juga memiliki kekurangan. Adapun beberapa kekurangan metode inquiry learning ini bagi pendidik, yang pertama adalah sulit untuk mengkontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Yang kedua, sulit dalam merencanakan pembelajaran karena tidak sinkron dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang ketiga, dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga seringkali guru merasa kesulitan menyesuaikannya dengan waktu yang ada. Yang keempat,
Kriteria keberhasilan ditentukan oleh kemampuan siswa dalam menguasai materi pelajaran. Apabila model pembelajaran inquiry akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Yang kelima, guru dituntut mengubah cara mengajar yang umumnya menjadi penyaji informasi, lalu menjadi fasilitator dan motivator. Yang keenam, memerlukan adanya perubahan kebiasaan cara belajar peserta didik yang menerima informasi dari guru apa adanya, menjadi belajar secara mandiri dan juga berkelompok, serta mencari dan mengolah informasi yang mereka dapatkan. Lalu ada pula kekurangan metode inquiry learning ini bagi peserta didik. Yang pertama, pembelajaran inquiry yang dilakukan oleh siswa dapat melenceng arah dan tujuannya karena mereka belum terbiasa melakukannya. Yang kedua, ada beberapa orang dalam kelompok yang telah dibagi kurang aktif di dalam berkelompok. Lalu yang terakhir, terdapat rasa ragu dan bertindak dalam mereka mencari informasi. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa inquiry learning adalah metode pembelajaran yang sangat efektif untuk membantu siswa belajar dengan lebih aktif dan juga menyenangkan. Dengan menerapkan metode ini, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga mendapatkan keterampilan yang berguna untuk masa yang akan datang.